Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami dari Taruna-Taruni Politeknik Transportasi Darat Bali. Di sini kami akan menjelaskan materi dari mata kuliah Ekonomi Transportasi. Sebelum itu, mari kita kenalan dulu dengan kelompok kami. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Muda Muhammad Wahyu Ramadan, Notar 19011292, asal Riau, Kabupaten Kampar. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Muda Rizal Rani, Notar 19011354, asal Sidoarjo. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Muda Muhammad Zaki Raihan, Notar 1901294, asal Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Izin memperkenalkan diri, nama Taruni Muda Nurul Aulia Rahma, Notar 1901321, asal dari Tabanan, Bali. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Muhammad Yoga Pratama, Notar 1901293, asal Kabupaten Mempawah. Teori gravitasi kali pertama diperkenalkan dalam disiplin ilmu fisika oleh Sir Isaac Newton pada tahun 1687. Inti dari teori ini adalah bahwa dua buah benda yang memiliki massa tertentu akan memiliki gaya tarik-menarik antara keduanya yang dikenal sebagai gaya gravitasi. Kekuatan gaya tarik-menarik ini akan berbanding lurus dengan hasil kali kedua massa benda tersebut dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. 2. Model gravitasi Newton. Model gravitasi Newton ini kemudian diterapkan oleh W.J. Rayleigh tahun 1929, seorang ahli geografi untuk mengukur interaksi keruangan antar dua wilayah atau lebih. Berdasarkan hasil penelitian, Rayleigh berpendapat bahwa kekuatan interaksi antara dua wilayah yang berbeda dapat diukur dengan memperhatikan faktor jumlah penduduk dan jarak antar kedua wilayah tersebut. Untuk mengukur kekuatan interaksi antar wilayah digunakan rumus sebagai berikut. I AB sama dengan K kali PA kali PB dibagi DAB kuadrat. IAB adalah kekuatan interaksi antar wilayah AB. K adalah konstanta. P adalah jumlah penduduk A. PB adalah jumlah penduduk B. DK adalah jarak wilayah A dan B. Selanjutnya model gravitasi dan interaksi atau model gravitation and interaction oleh Newton dan Ullmann. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa setiap benda memiliki massa yang mempunyai gaya tarik atau gravitasi untuk berinteraksi di tiap titik pada regionnya dan saling melengkapi atau regional complementary. Kemudian, kesempatan untuk berintervensi atau intervening opportunity dan kemudian transfer pemindahan dalam ruang atau spatial transferability. Teori interaksi ialah teori mengenai kekuatan hubungan-hubungan ekonomi atau economic connection antara dua tempat yang berkaitan dengan jumlah penduduk dan jarak antar kedua tempat tersebut. Maka, semakin banyak jumlah penduduk yang ada di suatu tempat, kemungkinan untuk melakukan hubungan ekonomi atau economic connection semakin besar. Interaksi ekonomi akan meningkat. Begitu pula sebaliknya. Semakin kecil penduduknya, maka interaksi ekonomi akan semakin menurun. Adapun rumus dari teori ini sebagai berikut. Diasumsikan bahwa teori interaksi adalah I. I sama dengan P1, P2 dibagi dengan D. Dengan keterangan P1 sebagai jumlah penduduk di tempat pertama, P2 sebagai tempat kedua, dengan dibagi oleh jarak antara kedua tempat tersebut. Hukum tarik-menarik gravitasi Newton dalam bidang fisika berarti gaya tarik untuk saling mendekat satu sama lain. Di mana, dalam bidang fisika, tiap benda dengan massa M1 selalu mempunyai gaya tarik menarik dengan benda lain atau dengan massa M2. Misalnya, partikel satu dengan partikel lain selalu akan ada saling tarik-menarik. Contohnya, yang dikemukakan oleh Sir Isaac Newton dalam bidang mekanika klasik bahwa benda apapun di atas atmosfer akan ditarik oleh bumi, yang kemudian banyak dikenal sebagai fenomena benda jatuh. Gaya tarik-menarik gravitasi ini dinyatakan oleh Isaac Newton melalui tulisannya di jurnal Philosophiae Naturalis Principia Mathematica pada tanggal 5 Juli 1687. Rumusnya yaitu F sama dengan G
kali M1 dikali M2 per R kuadrat, di mana F adalah besarnya gaya gravitasi antara dua massa tersebut, G adalah konstanta gravitasi, M1 adalah massa benda 1, M2 adalah massa benda 2, dan R adalah jarak antara dua massa tersebut. Teori ini kemudian dikembangkan lebih jauh lagi bahwa setiap benda angkasa akan saling tarik-menarik, dan ini bisa dijelaskan mengapa bumi harus berputar mengelilingi matahari untuk mengimbangi gaya tarik-menarik gravitasi bumi dan matahari. Dengan menggunakan fenomena tarik-menarik gravitasi ini juga, meteor yang mendekat ke bumi dalam perjalanannya di luar angkasa akan tertarik jatuh ke bumi. Sekian teori yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, terima kasih.